Assalamualaikum. Halo siswa-siswi kelas 7 SMP Cakrabuana. Berjumpa lagi dengan Miss Noni. Nah, untuk kali ini Miss Noni ingin menjelaskan salah satu materi tentang sudut dan garis sejajar, yaitu hubungan antar sudut. Ayo disiapkan alat tulis kalian. Oke, sudah? Kalian perhatikan ya pada gambar berikut. Nah, hubungan antar sudut ini ada 4. Yang pertama itu ada sudut berpenyiku atau komplement. Yang kedua ada sudut berpelurus atau suplemen. Yang ketiga ada sudut saling bertolak belakang. Dan yang keempat itu adalah sudut penuh. Nah, berikut penjelasannya lebih detail. Untuk sudut berpenyiku atau komplement, ini ada 2 sudut dikatakan berpenyiku jika jumlah sudutnya 90 derajat. Nah, coba lihat gambar. Ini gambar BOC, sudut BOC dan sudut AOC, ini kan ada 2 sudut. Nah, ini merupakan penyiku karena kita lihat kalau kalian perhatikan di busur, itu jumlahnya 90 derajat. Gimana? Paham kan? Nah, yang kedua itu sudut berpelurus, pelurus atau suplemen. Nah, kalau penyiku berarti kan siku-siku ya, udah jelas 90 derajat. Kalau pelurus 180 derajat. Nah, lihat gambar ini. Di sini ada sudut AOC dan sudut BOC. Nah, jika keduanya dijumlahkan, maka ini dikatakan sudut berpelurus atau suplemen. Next, kita ke yang ketiga, yaitu sudut yang saling bertolak belakang. Nah, coba perhatikan baik-baik gambarnya. Di sini ada AOD ya dan BOC, itu mereka saling bertolak belakang ya, lihat hadapannya. Nah, kemudian ada lagi AOC dan BOD, ini juga nih, ini merupakan saling bertolak belakang. Nah, makanya ini disebut sudut yang saling bertolak belakang. Nah, yang keempat itu ada sudut penuh. Kalau kalian perhatikan, ada 2 busur, itu jika kalian buat lingkaran ya, itu totalnya adalah 360 derajat. Nah, lihat deh, contohnya ya, perhatikan baik-baik. Di sini ada sudut AOB, kemudian ada sudut AOD, ada sudut COD, dan sudut BOC. Ini jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah 360 derajat. Mudah kan? Nah, untuk lebih detailnya, kita mulai yuk ke latihan soal atau contoh soal ya. Ini ada pembahasannya juga. Contoh soal yang pertama. Dari gambar di samping, besar sudut BAC adalah... Nah, perhatikan baik-baik. Yang pertama, kalian lihat. Ini termasuk penyiku atau pelurus? Penyiku kan? Nah, jadi ini udah jelas nih, penyiku. Nah, berarti kalau dijumlahkan hasilnya adalah 90 derajat. Nah, di sini diketahui BAC 2X, kemudian CAD 3X. Berarti 3X ditambah 2X sama dengan 90 derajat. Nah, karena 3X dan 2X ini merupakan variabelnya sama-sama variabel X, maka kita tambahkan nih 3X ditambah 2X, hasilnya adalah 5X. Maka 5X sama dengan 90 derajat. X sama dengan, karena 5X itu artinya adalah 5 dikali X. Nah, perkalian pindah ruas menjadi bagi ya. Nah, di sini berarti 90 dibagi 5. Oke, 90 dibagi 5 berapa hasilnya? Iya, 18. Nah, sementara itu yang ditanya bukan si X-nya ya, tapi berapakah besar sudut BAC. Nah, lihat di gambar. Besar sudut BAC itu ada 2X. Maka 2 dikali tadi X-nya udah ketemu berapa? 18. Hasilnya adalah 36. Mudah kan? Kita langsung ke contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan baik-baik. Ini masih sama atau beda ya contohnya? Penyiku atau pelurus? Iya, penyiku. Karena ini udah jelas banget nih, ini ada tanda siku-siku. Nah,
Tapi pertanyaannya berbeda ya, bukan besar sudutnya, tapi besar penyiku sudut AQC. Nah, kita lihat gambarnya baik-baik. AQC ini ada 6X ditambah 4, kemudian BQC 5X ditambah 9. Nah, ini jika kita tambahkan hasilnya adalah 90 derajat. Kita fokus untuk mencari si X dulu ya, baru nanti kita ke pertanyaannya, berapakah penyiku sudut AQC. Nah, di sini yang merupakan variabelnya sama itu ada 6X dan 5X. Kita tambahkan 11X. Nah, 4 tambah 9, 13. Maka 11X ditambah 13 sama dengan 90 derajat. Nah, 13 ini kan positif nih, perhatikan deh, positif kan. Nah, pindah ruas nih, pindah ruas positif menjadi negatif. Maka 11X sama dengan 90 dikurang 13. 11X sama dengan 77. X sama dengan 77 dibagi 11. Hasilnya X-nya adalah 7. Nah, karena ini pertanyaannya adalah besar penyiku sudut AQC. Nah, penyiku, lihat di gambarnya, AQC. Nah, dia itu menyikunya sama siapa? Sama BQC. Maka kita mencari bukan si AQC, si 6X tambah 4 ini, tapi kebalikannya, 5X ditambah 9. Maka karena tadi kita X-nya udah ketemu nih, tadi X-nya berapa? Iya, 7. Maka X-nya sudah ketemu, 5X tambah 9, 5 dikali 7, 35 ditambah 9, hasilnya adalah 44 derajat. Ih, mudah banget kan? Kita langsung ke contoh soal yang ketiga. Nah, ada gambar juga ya, jadi kita ini kalian tuh bukan hanya memahami ya, tapi kalian juga menganalisis si sudut ini. Untuk soal nomor 3, nah ini termasuk penyiku atau pelurus? Udah jelas ya, pelurus ya. Jadi kalau kalian perhatikan di busur, itu kan 180 derajat. Nah, dari gambar di samping, besar sudut QRS berapa? Nah, perhatikan gambarnya baik-baik. PRS itu ada 3X, kemudian SRQ 5X ditambah 20. Nah, jadi kalau kedua sudut itu kita tambahkan, hasilnya 180 derajat. Nah, kita cari si X-nya dulu nih. Ada 3X, ada 5X. 3X tambah 5X, 8X. Maka 8X ditambah 20 sama dengan 180 derajat. Nah, si 20 ini kan ada di ruas kiri, ya kan? Pindah ruas nih, positif, pindah ruas menjadi negatif. Maka 8X sama dengan 180 dikurang 20. 8X sama dengan 160. X sama dengan 160. 8X itu kan 8 dikali ya, perkalian pindah ruas menjadi bagi. Maka X sama dengan 160 dibagi 8, hasilnya adalah 20. Nah, itu tadi nih, ini X-nya kita udah dapet nih 20. Tapi yang ditanyakan adalah besar sudut QRS. QRS, lihat gambar baik-baik nih, QRS 5X ditambah 20. X-nya tadi kita udah dapat 20. 5X tambah 20 berarti 5 dikali 20 ditambah 20 sama dengan 5 kali 20, 100 tambah 20, 120. Nah, jadi besar sudut QRS adalah 120 derajat. Mudah banget ya. Kita langsung ke contoh soal nomor 4. Nah, kalian perhatikan gambar baik-baik. Nah, ini kalau kalian perhatikan termasuk berpenyiku atau berpelurus? Iya, betul sekali. Ini berpelurus. Jadi kalian harus sudah bisa ya membedakan mana berpenyiku, mana berpelurus. Nah, perhatikan gambar ini di samping. Di sini ada KLN. KLN itu 3X ditambah 15. Kemudian MLN 2X ditambah 10. Jadi kedua sudut ini jika kita tambahkan sama dengan 180 derajat. Nah,
pertanyaannya besar pelurus sudut KLM ya, berarti nanti kita akan cari si pelurusnya KLM ya, sebelahnya. Oke, kita cari si X dulu. 3X, sini ada 3X, di sini ada 2X. Jika kita tambahkan menjadi 5X. Nah, 5X, kemudian di sini ada 15, di sini ada 10. 15 tambah 10, 25. Maka 5X ditambah 25 sama dengan 180. 5X sama dengan, tadi kan positif pindah ruas menjadi negatif. Berarti 180 dikurang 25. Oke, berarti 5X sama dengan 180 kurang 25 berapa? 155. Maka X sama dengan 155 dibagi 5. Ingat ya, perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Nah, setelah kita dapatkan nih hasil pembagiannya berapa? 155 bagi 5? 31. Betul sekali. Nah, itu baru si X-nya. Tapi pertanyaannya adalah besar pelurus sudut KLN. Kalau kita perhatikan gambar nih, di sini kan KLN-nya 3X tambah 15. Miss, kenapa sih kita nggak mencari si 3X tambah 15? Nah, kalau kita mencari si KLN, berarti itu pertanyaannya berapakah besar sudut si KLN? Sementara ini adalah besar pelurus ya. Berarti pelurus si KLN ini adalah MLN. Nah, si MLN berapa di sini? 2X ditambah 10. Tadi X-nya sudah kita dapatkan 31. Maka 2 kali X, ya kan? 2X tambah 10 itu 2 kali X ya. 2 kali 31 ditambah 10. Hasilnya adalah 72 derajat. Maka sudut besar pelurus sudut KLN 72 derajat. Oke, kita sekarang ke contoh soal nomor 5. Perhatikan baik-baik. Di sini tidak ada hurufnya ya. Nah, tapi kalian harus bisa menganalisa nih. Ini pasangannya sama siapa? Nah, di sini ada 23 ditambah A. Nah, ini bertolak belakang nggak sih? Iya kan? Bertolak belakang. Nah, berarti 2A ditambah 23 ditambah A bertolak belakang dengan sebelahnya, yaitu 77 derajat. Tuh. Nah, pertanyaannya di sini tinggal kita cantumkan aja. Jadi kita membuktikan nih, ini benar-benar bertolak belakang nggak? Jadi sini kan ada A nih. Nah, berarti 23 ditambah A sama dengan 77. Kan mereka harus sama. Nah, berarti 77 aja tinggal kita kurangkan dengan 23. Hasilnya adalah 54. Maka si A adalah 54. Atau kalian juga bisa 23 tambah berapa ya, biar hasilnya 77. Mudah banget kan? Nah, next kita ke contoh soal nomor 6. Nah, ini juga sama nih. Ini termasuk sudut apa? Yang saling bertolak belakang. Nah, ini banyak banget nih yang diketahui. Oke, kita fokus ke gambar. Di sini ada sudut AED. Nah, ini bertolak belakang dengan mana nih AED? Ya, betul sekali, dengan BEC ya. Kemudian ada lagi, kita lihat atas ke bawah. Berarti apa? CED bertolak belakang dengan AEB. Betul ya. Nah, pertanyaannya adalah pada gambar di samping ini nih, atau gambar di atas, tentukan nilai X dan sudut sebesar sudut BEC. Nah, berarti kalau menentukan besar nilai X, kita pilih salah satu aja ya. Contoh di sini Miss Noni pilih sudut AED. AED ini ya. AED bertolak belakang dengan BEC. Maka 3X ditambah 20 ya sama dengan si 5X kurang 10. Atau kita boleh menempatkannya pindah ruas ya. Kita boleh seperti ini ya. Sama aja. Jadi kalian boleh meletakkan di ruas kiri si 5X min 10 atau 3X plus 20, itu hasilnya akan sama aja. Nah, karena di sini sama-sama punya variabel X nih. Nah, jadi mereka bisa nih kita hitung. Nah, di sini kan ada 5X, sini ada 3X. Kita pindah ruas si 3X ini dan nilainya positif. Pindah ruas positif menjadi
negatif. Maka 5x dikurang 3x sama dengan 20, min 10 pindah ruas, min jadi plus ya. Sama dengan 20 ditambah 10, maka 2x sama dengan 30. X sama dengan 30 bagi 2, 15. Maka x-nya adalah 15. Nah, kita ke soal yang B. Tadi pertanyaannya, berapakah besar sudut BEC? Kita lihat lagi gambarnya baik-baik. BEC 5x dikurang 10. Tadi kita udah dapet nih. Ingat baik-baik. Tadi x-nya kita sudah dapatkan yaitu 15. Di soal BEC itu 5x dikurang 10. Maka 5 dikali 15 dikurang 10. Atau kalian boleh pilih, Miss aku nggak mau yang ini nih, aku mau yang sebelahnya aja nih, yang si AED. AED ini 3x ditambah 20, berarti 3 dikali 15, x nya kan 15 ya, kita substitusi, kita ganti si x jadi 15. 3 dikali 15 ditambah 20 hasilnya adalah 65 derajat. Maka sudut BEC adalah 65 derajat. Gimana? Mudah kan? Nah, ini kita ke contoh soal yang ketujuh. Perhatikan baik-baik gambarnya. Wah, kok beda ya Miss sama soal yang tadi? Iya, ingat-ingat. Ini adalah merupakan sudut yang keempat. Tadi yang sudah Miss sampaikan di awal. Sudut yang keempat itu ada sudut penuh. Betul sekali. Sudut penuh 360 derajat. Nah, perhatikan gambarnya baik-baik. Nah, di gambar ini ada sudut AOB itu 3x, kemudian AOD 40x, COD 2x, dan BOC 3x. Nah, pertanyaannya nih, dari gambar di atas, besar sudut COD, lihat gambarnya baik-baik. COD itu terdapat 2x, maka kita mencari si x-nya dulu nih. Kita nggak ujuk-ujuk langsung dapat 2x, berarti 2 kali berapa? Kan kita harus mencari si x-nya dulu. Nah, cara untuk mencari si x, semua ini nih kita tambahkan, itu hasilnya adalah 360 derajat. Nah, diketahui yang ada variabel x, 3x ditambah 3x ditambah 2x sama dengan berapa? 8x. Nah, di sini ada 40 nih, ya. 8x tambah 40 itu sama dengan 360 derajat. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, mana soalnya kita perlu menggunakan 90 derajat, mana soalnya perlu kita menggunakan 180 dan 360 derajat. Nah, oke, karena 40 ini ada di sebelah kiri, ruas kiri ya. Jadi 40 kan positif nih, pindah ruas menjadi negatif, maka 8x sama dengan 360 dikurang 40. Hasilnya 8x sama dengan 320. Maka si x-nya yaitu 320 dibagi 8. Ingat, dibagi dari mana? Perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Oke, tadi x-nya dapat berapa? 320 bagi 8. 40. Betul sekali. Maka si COD-nya ini kan tadi 2x ya. X-nya kita udah dapat nih 40. Maka ya udah kita kalikan aja. 2x itu kan 2 kali x. Maka 2 dikali x yaitu 2 dikali 40. Hasilnya adalah 80. Maka sudut COD adalah 80 derajat. Nah, gimana? Mudah kan? Nah, itu adalah contoh-contoh dari Miss Noni. Nah, Miss Noni pengen nih kasih challenge ke kalian buat latihan soal persiapan akhir tahun. Nah, di sini ada 2 soal. Kalian bisa lihat ya. Di sini ada pertanyaannya. Yang pertama, tentukan besar sudut ABE. Kemudian yang kedua ada lagi pada gambar di atas, tentukan x kurang y. Nah, berarti kalau ini kalian harus cari si x-nya dulu berapa, y-nya berapa, baru kalian kurangkan. Kemudian besar sudut CED, besar sudut AEB. Tuh. Gimana? Selamat mencoba, selamat mengerjakan, dan kalian jangan lupa belajar ya untuk persiapan PAT. Nah, semoga hasil yang akan kalian dapatkan itu maksimal dan sesuai keinginan. Terima kasih. Salam Cakrabuana, semangat Cakrabuana, kreatif, santun, berbudaya.